wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Universitas IPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurmala SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 LP3K Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dengan nomor peserta PPG 110964000521. Nomor induk mahasiswa 2440606143. Saya mengajar di SMA 1 Sakti Kabupaten Pidi Provinsi Aceh pada hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 dengan materi larangan perbuatan zina. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu agar saya dapat memberi yang terbaik untuk peserta ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, coba sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, tolong tuan kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kalian sekolah tadi, apa ada yang nggak makan? Semua makan. Ya, alhamdulillah, supaya nanti di saat kita mulai belajar tidak ada yang bilang sakit perut. Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa lagi? Cuma 2 orang, Abdurrahman sama Nah, kita doakan semoga Akram cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Ya baiklah, sebelum ibu lanjutkan pelajaran kita hari ini yaitu larangan perbuatan zina. Ibu mau mengulang kembali sedikit pelajaran yang kemarin yaitu tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah hubungan interaksi antara individu dengan individu yang menyimpang dan perilaku yang melewati batas norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ya, kita beri aplaus kepada mereka. Apa faktor pergaulan bebas? Terjadinya pergaulan bebas? Ya. Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Yang kedua, rendahnya kontrol diri remaja terhadap pergaulan bebas. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan yang kurang. Yang keempat, gaya hidup yang kurang baik. Dan yang kelima, faktor keluarga. Ya, kita beri aplaus pada Afin. Penyebab terjadinya pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas. Boleh juga. Hubungan seksual sebelum menikah, menghabiskan waktu dengan lawan jenis, penggunaan narkoba, tawuran, seks bebas, mengonsumsi narkoba atau narkotika, dan obat-obatan terlarang. Ya. Di sini tujuan Pelajaran. Yang pertama, dapat memahami dan menjelaskan larangan zina dalam Al-Quran. Yang kedua, dapat
kelompoknya masing-masing ya. Kalau kelompok 1, soalnya kelompok 1. Nomor 1, kelompok 1. Kalau kelompok 2, soalnya dibuat nomor 2. Tolong ya dibuat yang benar ya. Jangan ada salah ya. Kalau udah siap, coba kelompok 1 kita buat presentasinya. Berwaktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni, kami dari kelompok 1. Ini teman saya, Bunda Hanen. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
orang. Makanya kita harus menghindari. Dalam surah Al-Isra yaitu artinya janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu termasuk perbuatan keji dan mungkar. Tapi perbuatan keji itu perbuatan yang tidak baik, harus kita tinggalkan. Bagaimana cara tinggalkan? Yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi? Ya. Menghindari pergaulan bebas. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang dilakukan oleh dua individu, yaitu interaksi antara individu dengan individu yang menyimpang. Itulah yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas dan ada juga contohnya seperti seks bebas. Ada tahu bagaimana yang dimaksud dengan seks bebas? Coba Ella. Seks bebas. Berhubungan badan tanpa ada ikatan yang sah. Ya, berhubungan badan tanpa ada ikatan yang sah. Bagaimana? Pasangan yang belum halal. Ada yang lagi yang nggak tahu? Mungkar itu perbuatan yang buruk yang harus ditinggalkan. Ya, sebelum ibu lanjutkan ini jelas. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ibu lanjutkan ya. Ya. Hukum perbuatan zina. Di sini ada dua hukum perbuatan zina. Ya, para ulama telah bersepakat bahwa hukum zina yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yaitu haram. Bolehkah kita melakukannya? Kenapa? Karena dilarang dalam agama Islam. Ada dua. Yang pertama zina musal, yaitu zina musal yang sudah berkeluarga, yaitu zina musal, zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah, maka dia akan diberi hukuman seperti dirajam sampai mati dan diasingkan. Ya, dicambuk sampai mati dan dirajam sampai mati. Yang kedua, tentang zina musal ada yang nggak jelas? Jelas. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Coba Nafis. Ibu, hukuman matinya itu hukuman mati yang dirajam dengan cara lain atau dilempari batu langsung mati hukuman. Selama dilempar batu siapa saja yang lewat, dia akan di badannya, setengah badannya akan ditanam di pertengahan jalan, maka siapa saja yang lewat akan melempar batu kepada yang melakukan zina musal sehingga dia mati, supaya nanti tidak terulang lagi kepada masyarakat yang lain. Makanya harus kita hindari. Yang kedua, zina khairul musal, yaitu yang dilakukan antara dua anak yang masih gadis, yang masih jejak. Nah, ada tahu apa itu masih gadis? Masih perawan, menikah, melakukan melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang belum ada ikatan pernikahan. Di sini ada tadi ya, zina khairul musal, yaitu apa hukuman yang diberikan? Dicambuk atau dibebas 100 kali dan
Jangan sampai kita dari rumah kita dikasih jajan oleh orang tua kita, sesampainya di sekolah kita bukan belajar, tapi kita berpajak, yaitu melanggar peraturan yang telah diberi oleh orang tua kita. Maka kalau kita menjadi anak, jadilah anak yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya kalau kita disuruh sekolah, janganlah kita pergi ke tempat lain. Jangan mencari kasih sayang dengan individu yang lain. Tadi kan sudah menjelaskan tentang Dina Khairul Musa. Coba Asia, contoh dari Dina Khairul Musa. Melakukan bidang muamalah dengan Tuhan. Melakukan ajaran dengan terjerumus ke dalam zina dan melakukan perbuatan ini. Yaitu melakukan hubungan badan yang terjerumus ke dalam perbuatan zina. Di sini unsur-unsur perbuatan zina dalam Islam. Ya, yang pertama, berzina dilakukan di luar hubungan perkawinan sah dan disengaja. Kalau, ya, yang ketiga, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan seperti saksi pengakuan adanya karena indikasi kehamilan. Misalnya kalau kita sudah melakukan hubungan badan antara satu individu dengan individu yang lain di luar pernikahan, berarti kita akan terjadinya kehamilan. Apalagi melahirkan anak yang haram, tidak jelas nasabnya. Dan saksi yang kepada terdapat bukti telah terjadi pernikahan seperti saksi pengakuan adanya indikasi kehamilan. Kalau kita sudah melakukan perbuatan yang tidak jelas, yang melanggar dalam syariat Islam, dalam norma-norma agama, kita akan diasingkan oleh masyarakat. Misalnya kita udah hamil, apakah kita masih berani ke sekolah? Karena merasa malu. Semakin hari semakin membesar perut kita. Makanya kalian sebagai anak remaja harus meningkatkan ilmu beragama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang ingin bertanya? Coba Ella. Bagaimana remaja sekarang menjaga diri dari pergaulan bebas? Ya, tadi Ella bertanya bagaimana remaja saat sekarang menjaga diri dari pergaulan bebas. Sebelum Ibu menjawabnya, ada yang ingin menjawab? Coba. Membatasi interaksi dengan lawan jenis dan menjaga pergaulan, memperbanyak ibadah dan doa, meningkatkan keimanan, dan menunjukkan pandangan terhadap lawan jenis. Ya, sangat bagus jawabannya. Coba diberi aku menjauhi zina antara remaja. Misalnya kita jangan bergaul dengan lawan jenis, ya. Misalnya perempuan sama laki-laki. Kita harus meningkatkan ibadah kita. Misalnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan munkar. Tidak boleh kita lakukan. Apabila kita melakukan, maka kita akan mendapat hukuman. Kalau di dunia kita diasingkan, ya, tidak ada teman kita yang mau berteman dengan kita. Sebabnya karena kita melakukan perbuatan kotor.
menjelaskan tentang Dina. Nanti kalian bisa menerapkan di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Jangan sampai kalian terjerumus